Banyaknya aktivitas manusia membawa iklim bumi lebih labil. Penggunaan listrik yang berlebihan, polusi kendaraan, dan itu semua membuat bumi semakin panas. Dan di musim lainnya, suhu semakin dingin. Tetapi, mengapa orang masih berpikir bahwa perubahan iklim adalah omong kosong? Nah, banyak orang mengatakan bahwa teori konspirasi yang menolak isu perubahan iklim berasal dari pembisnis yang melarang masyarakat menghemat energi dan mengurangi gaya hidup konsumtif. Menurut para penelitian ilmuwan, kebanyakan dari mereka percaya bahwa perubahan iklim benar-benar terjadi di bumi kita. Sebenarnya, jika kita melihat dampak perubahan iklim, kita tahu bahwa perubahan iklim benar-benar terjadi di bumi kita. Sebenarnya, jika kita melihat dampak perubahan iklim, kita tahu bahwa suhu bumi semakin panas. Selain meluasnya kebakaran hutan, es di kutub utara dan selatan juga perlahan mencair. Hal tersebut juga membuat permukaan air laut semakin meningkat. Tentunya, perubahan iklim akan menjadi tantangan terbesar bagi umat manusia, karena suatu hari nanti, seluruh es mencair dan tidak ada tempat bagi kita untuk hidup. Jadi, kita bisa mulai dari sekarang, mencoba untuk tidak mempertimbangkan teori konspirasi tentang perubahan iklim. Karena sekarang bumi sama sekali tidak baik-baik saja. Ini bisa menjadi cara untuk membuat kita lebih bertanggung jawab, tidak hanya menyelamatkan bumi kita, tapi juga kita menyelamatkan diri kita sendiri. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim, seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia, sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Pemanasan global mengakibatkan naiknya suhu permukaan bumi sekitar 5 derajat Celcius per tahun. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan iklim di seluruh dunia. Pemanasan global juga mengakibatkan mencairnya kantong-kantong es di kutub utara maupun di kutub selatan. Dan ternyata, perubahan iklim punya dampak yang lebih besar, yaitu membuat negara jatuh miskin. Perubahan iklim bisa membuat negara bangkrut. Faktanya, dari tahun 1980 sampai 2019, kebanyakan negara maju di Eropa mengalami kerugian mencapai 446 miliar euro. Yang kalau ubi ditumpuk kita bisa traveling ke luar angkasa sampai 3000 km. Perubahan iklim yang semakin tak terkendali banyak menyebabkan musibah alam seperti banjir, badai, kekeringan, gagal panen, dan lebih banyak lagi perubahan iklim yang semakin tak terkendali lainnya. Pemanasan global adalah peningkatan gas rumah kaca di atmosfer yang disebabkan oleh kegiatan umat manusia yang meningkatkan efek rumah kaca. Sejak revolusi industri, konsentrasi gas-gas rumah kaca telah meningkat, terutama dalam kaitannya dengan aktivitas manusia. Sepanjang 50 tahun terakhir, penetrasi gas-gas rumah kaca atau GRK ke atmosfer, seperti misalnya gas karbon dioksida, metana, nitrooksida, dan gas rumah kaca yang lain, di dalam atmosfer telah dengan cepat meningkat, terutama sekali sepanjang beberapa dekade ini, dengan menahan sebagian dari energi panas yang dipancarkan bumi dan membiarkan radiasi surya untuk menembus atmosfer. Gas ini bertindak sebagai suatu atap pada satu rumah kaca, dengan begitu menghangatkan planet bumi. Sejak akhir abad 19, rata-rata temperatur permukaan bumi sudah meningkat sekitar 1 derajat Fahrenheit atau 0,6 derajat Celcius. Dan di kota-kota besar, kontribusi gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70%. Penggunaan bahan bakar minyak pada sektor transportasi, khususnya minyak bensin, akan mengeluarkan senyawa-senyawa seperti karbon monoksida atau CO, total hidrokarbon atau THC, debu, oksida nitrogen dan oksida sulfur, dan juga karbon dioksida atau CO2. Emisi CO2 yang berlebihan merupakan penyebab terjadinya gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Oleh karena itu, harus ada upaya serius guna menurunkan emisi CO2 tersebut. Gas CO memberi kontribusi terbesar dalam pemanasan global, yaitu 50%. Selanjutnya, kontribusi hingga terkecil yang diberikan oleh gas-gas seperti metana, O3 dan NO, masing-masing lebih kurang 20-7%.
Uap air juga merupakan GRK, tetapi karena air dianggap tetap atau alami, maka air tidak dianggap sebagai penyebab perubahan iklim oleh pemanasan global. Sektor transportasi Indonesia saat ini merupakan konsumen terbesar produk minyak bumi dan sumber yang besar dari emisi gas rumah kaca atau GRK secara keseluruhan. Tanpa adanya tindakan yang signifikan untuk mengurangi intensitas karbon dari sektor transportasi, maka emisi GRK diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 10 tahun dan akan sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim dunia. Satu kendaraan bermotor saja mampu mengemisikan gas yang mengandung panas sekian derajat, apalagi jika jumlah kendaraan tersebut terus bertambah dan berlipat ganda secara terus beroperasi di dalam suatu kota. Tentunya, kondisi tersebut berimbas pada begitu besarnya emisi yang dihasilkan oleh kendaraan dan total panas yang mencemari lingkungan sekitar. Pencemaran udara terjadi karena sudah melebihinya batas toleransi lingkungan yang ada. Saat atmosfer terus bertambah pada suatu temperatur yang tinggi, bumi juga terus berputar, sehingga secara alamiah awan dingin akan berdatangan untuk mendinginkan panas tadi. Apabila kenaikan temperatur global terjadi, permukaan laut akan naik akibat peleburan glaster-glaster dan gunung-gunung es di daerah kutub, yang pada gilirannya mengakibatkan permukaan laut lebih tinggi. Kenaikan permukaan laut mempunyai dampak langsung pada pantai, dan bahkan dapat membanjiri pulau-pulau kecil atau kawasan kota yang rata dengan pantai. Dapat pula memungkinkan kejadian cuaca ekstrim yang akan memunculkan badai-badai lebih hebat, musim kering, banjir, angin topan, dan gejala cuaca yang mempunyai dampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Di Indonesia, terdapat beberapa bahan bakar jenis bensin yang memiliki nilai mutu pembakaran berbeda. Nilai mutu jenis BBM bensin ditentukan berdasarkan nilai Richard Octane Number atau RON. Yang pertama itu ada premium dengan RON 88, adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat warna tambahan. Pada umumnya, premium digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin seperti mobil, sepeda motor, motor tempel, dan lain-lain. Bahan bakar ini sering disebut juga motor gasolin atau petrol. Selanjutnya yang kedua ada Pertamax dengan RON 92. Bahan bakar ini ditujukan untuk kendaraan yang mensyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan tanpa timba. Pertamax juga direkomendasikan kendaraan yang diproduksi di atas tahun 1990, terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan electronic fuel injection dan catalytic converter. Yang ketiga itu ada Pertamax Plus dengan RON 95. Jenis BBM ini telah memenuhi standar performa internasional Worldwide Fuel Carter. Pertamax Plus ditujukan untuk kendaraan berteknologi mutakhir yang mensyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan. Upaya untuk menguranginya yaitu dengan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Ini merupakan salah satu cara menanggulangi maraknya gas buangan kendaraan bermotor, yaitu dengan cara melakukan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dengan meningkatkan penyediaan angkutan umum dengan bahan bakar yang ramah lingkungan, serta mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan atau zero emission dengan membudayakan penggunaan sepeda atau sepeda digital, terutama untuk mobilitas jarak dekat atau dijadikan sebagai feeder angkutan umum massal.